Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Ibu dosen pengampu Inovasi Pembelajaran IPA SD Berbasis Digital, Ibu Profesor Dr. Haji Yanti Fitria SPD MPD dan Bapak Tio Wijanarko MPD. Nah, di sini kami dari kelompok 4 akan melakukan simulasi terkait pembelajaran dengan materi pengaruh gaya terhadap benda untuk SD kelas 4. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Intani Khadiza yang berperan sebagai guru pertama. Saya Maria Beliana Nogo Karangora yang berperan sebagai guru kedua. Saya Masih Primadola berperan sebagai guru ketiga. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya boleh dipimpin doanya. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah, sebelum kita belajar, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Nelsi, Ade, Bu. Elvila, Adik, Bu. Belia. Adik, Bu. Baiklah, sebelum kita belajar, supaya kita lebih semangat, kita nyanyi dulu ya. Diri, Bu. Iya, berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, agar lebih semangat lagi, kita just breaking dulu ya. Ya, Bu. Baiklah, silakan duduk kembali. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, anak-anak ibu mampu menjelaskan pengertian dari gaya. Kemudian, anak-anak ibu mampu mengidentifikasi pengaruh gaya terhadap benda. Selanjutnya, anak-anak ibu mampu menguraikan macam-macam gaya, melakukan percobaan sifat gaya,
serta mempraktikkan macam-macam gaya. Lalu yang terakhir itu anak-anak ibu mampu menyimpulkan hasil percobaan dari gaya. Nah, ibu mau bertanya sebelum kita mulai pelajaran, apa yang terjadi ketika anak-anak ibu mendorong meja? Apakah mejanya bergerak? Iya, Bu. Lalu ketika anak-anak ibu mengayuh sepeda, apa yang membuat sepedanya berjalan? Dikendarai, Bu. Selanjutnya, ketika kita menendang bola ke atas, apa yang terjadi? Jatuh ke bawah, Bu, bolanya. Jatuh kembali ke bawah. Nah, sebelum kita belajar, ibu mau menayangkan video. Anak-anak ibu simak dulu ya. Ya, Bu. Hai Udin. Hai juga Arman. Ngomong-ngomong, hari ini kita akan bertandingan sepak bola ya? Iya Arman, ayo kita nonton sepak bola. Jika dikaitkan dengan materi pengaruh gaya terhadap benda, apa yang terjadi ya? Nah, setelah menonton videonya, apa yang menyebabkan bola bergerak? Karena ditendang, Bu. Lalu, apa yang terjadi saat bola yang ditendang lalu ditangkap? Bolanya berhenti, Bu. Ya, dan satu lagi pertanyaannya, apa hubungan bola bergerak tadi dengan pengaruh gaya terhadap benda? Ya. Baik anak-anak, sekarang ibu akan membagikan kalian bahan ajarnya ya. Nah, kalian simak dulu bahan ajarnya itu. Setelah kalian simak, ibu akan membagikan kalian latihan soal. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menyimak latihan soalnya dan materi yang ibu kasih. Lalu kalian kerjakan latihan soal itu ya. Baik, Bu. Gimana cara ngisinya, Bu? Nah, di situ kan ada gambar. Coba kalian amati gambar itu, lalu kalian hubungkan dengan jenis-jenis gaya yang sudah ibu cantumkan di situ. Jadi caranya kalian hubungkan dengan menarik garis. Sudah semuanya? Oke, kita tunggu Tila ya teman-teman. Sudah semua? Oke, kalau begitu mari kita bahas sama-sama. Gambar yang pertama di situ ada seorang anak laki-laki menarik katapel. Kira-kira gaya apa itu?
Gaya pegas, Bu. Ya, betul, gaya pegas. Yang kedua, ada seorang bapak yang mengangkat barbel. Gaya apa itu? Gaya otot. Ya, betul, gaya otot. Selanjutnya, ada seorang anak laki-laki mendorong lemari. Gaya apa itu? Ya, gambar selanjutnya ada sebuah pohon yang buahnya sudah jatuh ke bawah. Gaya apa itu? Gaya gravitasi, Bu. Ya, betul, gaya gravitasi. Dan yang terakhir, di situ ada gambar sebuah magnet. Gaya apa itu kira-kira anak-anak? Gaya magnet, Ibu. Ya, betul, gaya magnet. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok. Yang pertama Mercy kelompok 1, yang kedua Intan kelompok 2, dan yang ketiga Tila kelompok 3. Nah, selanjutnya Ibu akan berikan latihan yang kedua kepada kalian. Kalian amati dulu latihan soalnya. Nah, ini latihannya, latihan yang kedua. Nah, kalian amati dulu, simak dulu latihan yang Ibu berikan. Nah, di situ ada petunjuk penggunaan petunjuk untuk mengerjakan latihannya. Yang pertama, tadi kan anak-anak sudah mendengar penjelasan dari Ibu. Nah, anak-anak juga sudah memahami materi yang Ibu sajikan. Jadi sekarang anak-anak perhatikan latihan yang sudah dibagikan oleh Ibu. Lalu baca petunjuk cara untuk mengerjakan latihan yang ada di dalam latihan yang sudah Ibu bagikan. Lalu mulai mengerjakan latihan tersebut. Nah, di sini Ibu memberikan waktu 10 menit untuk mengerjakan latihan soal yang sudah Ibu berikan. Nah, silakan, sudah boleh dikerjakan latihan soalnya. Bila ada yang bingung atau kurang paham dengan arahan yang Ibu berikan dalam latihan soal tersebut, kalian boleh bertanya kepada Ibu ya. Sudah semuanya? Oke, 2 menit lagi ya. Ada yang bingung dengan latihan yang Ibu berikan? Tidak ada. Oke. Dan belum ngajar, Bu. Ini namanya sudah dibikin, Bu. Ya, namanya harus dibikin ya, nama sama kelasnya. Sudah siap, Ibu? Sudah semuanya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah semuanya, sekarang Ibu mau masing-masing kelompok maju ke depan, lalu membacakan hasil dari tugas kalian. Siapa yang duluan yang mau maju ke depan? Nanti aja, Bu, kelompok Mercy. Oke, kelompok Mercy, kelompok 1, silakan maju ke depan Mercy. Baik, Bu. Oke, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berkaitan dengan tugas yang diberikan Ibu.
atas mejamu, kemudian remas kertas tersebut dengan kedua tanganmu. Nah, kami sudah mencobanya dengan meremas kertas yang ada, yaitu kertas tersebut mengalami perubahan bentuk. Yang pertamanya, kertas seperti teman-teman tahu berbentuk seperti persegi panjang. Lalu ketika kita remas, dia akan mengalami perubahan bentuk pada kertas tersebut. Kemudian yang kedua, sekarang coba letakkan kelereng di atas mejamu, coba sentil kelereng menggunakan jarimu. Apa yang terjadi? Nah, kelereng ini ketika kita sentil, dia akan bergerak menggelinding, yang dimana kelereng yang awalnya diam terus menjadi bergerak. Kemudian yang ketiga yaitu letakkan plastisinmu di atas meja, lalu amatilah dengan baik. Bagaimana bentuknya? Coba tekan dan bentuk plastisin menggunakan tanganmu. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah ketika kita menekan plastisin itu akan mengalami perubahan bentuk. Kemudian yang keempat, setelah melakukan kegiatan, maka kelompok kami mengambil kesimpulan yaitu bahwa pengaruh gaya terhadap benda itu ada yang diam menjadi bergerak, kemudian ada yang bendanya berubah bentuk. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wah, bagus Persi. Sekarang kalau Persi. Selanjutnya kelompok siapa yang mau maju ke depan? Intan keluar. Ya, Intan, kelompok 2 silakan maju ke depan. Baiklah, kami dari kelompok 2 sedang mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu. Soal yang pertama yaitu ambillah kertas yang tidak terpakai dan letakkan di atas mejamu. Kemudian kertas tersebut remas kertas tersebut dengan kedua tanganmu. Apa yang terjadi setelah kertasnya diremas? Kertas yaitu menjadi remuk. Yang kedua, sekarang coba letakkan kelereng di atas mejamu. Coba sentil kelereng menggunakan jarimu. Apa yang terjadi setelah kelerengnya disentil? Kelereng menjadi jatuh ke bawah. Soal yang ketiga, letakkan plastisinmu di atas meja. Lalu amatilah dengan baik bagaimana bentuknya. Coba tekan dan bentuk plastisin menggunakan tanganmu. Apa yang terjadi setelah plastisin ditekan menggunakan tangan? Plastisin berubah bentuk. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena plastisin ditekan. Dan keempat yaitu setelah melakukan kegiatan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengaruh gaya terhadap benda yaitu ketika diberikan dorongan ataupun tekanan maka benda berubah bentuk ataupun berubah arah. Terima kasih. Oke, bagus Intan. Sekarang letakkan. Selanjutnya terakhir kelompok 3. Bila silakan maju ke depan. Halo teman-teman semuanya. Halo. Baik, saya Kapila akan menyampaikan hasil AKBD dari kelompok 3. Yang pertama itu nomor 1. Di sini kita disuruh untuk mengambil kertas yang tidak terpakai dan meletakkan di atas meja. Dan kemudian kita disuruh meremas kertas itu. Nah, apa yang terjadi pada saat kertasnya itu diremas, itu kertasnya itu berubah bentuk. Mungkin dari dia seperti ini bisa kayak berubah menjadi bola. Nah, saja yang nomor 2, di sini kami disuruh untuk meletakkan kelereng di atas meja, kemudian mensentil kelereng itu dengan jari. Nah, yang terjadi di sana adalah itu kelerengnya bergerak. Awalnya kelereng itu diam, kemudian dia bergerak dan sampingnya itu dia mengatur dan juga menggelinding. Terus yang ketiga, di sini ibu memberikan plastisin, kemudian ibu menyuruh kami mengamati plastisin tersebut dan bagaimana bentuknya, dan setelah itu ibu menyuruh kami untuk menekan atau membentuk plastisin menggunakan tangan. Nah, apa yang terjadi? Itu plastisinnya berubah bentuk karena ditekan dengan gaya dari tangan. Dan selanjutnya itu kesimpulan yang kami dapatkan dari kegiatan ini adalah
dapat merubah bentuk suatu benda, dan gaya juga dapat membuat benda dari diam menjadi tidak. Itu seperti saja. Terima kasih Tila. Salam untuk Tila. Oke, karena kita sudah mengerjakan LKPD, sekarang kita akan membahas LKPD tersebut. Oke, untuk nomor 1, ambillah kertas yang tidak terpakai dan letakkan di atas mejamu. Kemudian remas kertas tersebut dengan kedua tanganmu. Apa yang terjadi? Nah, jika kita praktekkan seperti yang udah Ananda jawab, kertas yang diremas. Nah, tentu saja kertas tersebut akan mengalami perubahan bentuk. Yang dimana kertas tersebut yang awalnya berbentuk seperti kertas biasa ini, kemudian kita remas, maka dia akan mengalami perubahan bentuk yang seperti membulat atau seperti bola. Nah, kemudian yang nomor 2 yaitu sekarang coba letakkan kelereng di atas mejamu, coba sentil kelereng menggunakan jarimu. Apa yang terjadi? Nah, benar seperti yang Anda semua jawab, kelereng ketika disentil dia akan mengalami perubahan pergerakan, yang dimana yang awalnya kelereng itu diam, kemudian dia menjadi bergerak. Kemudian yang ketiga yaitu letakkan plastisinmu di atas meja lalu amatlah dengan baik. Bagaimana bentuknya? Coba tekan dan bentuk plastisin menggunakan tanganmu. Apa yang terjadi dan bagaimana bisa hal itu terjadi? Nah, begitu juga dengan plastisin. Ketika kita melakukan memberi gaya pada plastisin tersebut dengan menekannya, maka plastisin tersebut akan mengalami perubahan bentuk. Nah, untuk itu, agar Ananda semua lebih memahami materi tentang pengaruh gaya ini, maka kita akan membahasnya lebih mendalam. Nah, sekarang kita akan bahas materi tentang pengaruh gaya terhadap benda yang berkaitan dengan LKPD yang telah Ananda kerjakan. Nah, yang pertama kita masuk ke materi apa itu gaya. Nah, ternyata gaya ini adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda. Nah, ternyata jenis gaya itu ada 5, yaitu yang pertama ada gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, gaya magnet, dan gaya gravitasi. Nah, yang pertama kita masuk ke gaya otot. Pernah nggak Ananda membawa barang ke suatu tempat? Nah, Pernah Bu. Nah, itu tuh termasuk gaya apa? Gaya otot. Nah, benar sekali. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan dari kekuatan otot manusia atau hewan. Ternyata gaya otot ini juga ada pada hewan. Ketika hewan tersebut seperti menggendong anaknya, itu berarti masuk ke dalam gaya otot. Kemudian yang kedua yaitu gaya gesek. Nah, seperti gambar yang sudah Ananda lihat, apakah Ananda pernah melakukannya? Benar Bu. Nah, ternyata, Bapak saya ya bagus sekali. Nah, ternyata ketika kita mengelap kaca itu tuh terjadi gaya gesek, yang dimana gaya gesek ini terjadi saat dua benda saling bergesekan memiliki arah berlawanan dengan arah gerak benda. Kemudian ada gaya pegas. Gaya pegas ini gaya yang terjadi pada benda elastis, dapat kembali ke bentuk semula setelah diberi gaya. Nah, contohnya seperti yang pada gambar ini itu ketika seorang anak yang memanah. Nah, seperti kalau kegiatan yang pernah Anda jumpai mungkin seperti ketapel yang biasanya anak lelaki itu sering memainkannya. Kemudian selanjutnya yaitu ada gaya magnet, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh magnet sehingga dapat menarik atau mendorong benda tertentu. Nah, kemudian ada yang terakhir yaitu gaya gravitasi. Nah, kalau kita jatuhkan benda, itu bendanya jatuh kemana? Jatuh ke bawah Bu. Betul. Nah, ternyata itu tuh adalah pengaruh gaya gravitasi, yaitu gaya yang timbul dari bumi, yang mana bumi menarik setiap benda yang ada di permukaannya. Nah, sesuai dengan LKPD yang kedua, yaitu mengenai pengaruh gaya terhadap benda. Nah, ternyata pengaruh gaya ini ada 5. Mari kita kupas satu persatu. Nah, yang pertama ada benda diam menjadi bergerak, seperti kelereng tadi, sama halnya dengan meja.
yang ketika didorong meja tersebut akan bergerak. Sama halnya juga dengan bola yang ditendang, maka akan menyebabkan bola yang awalnya diam menjadi bergerak. Kemudian ada benda bergerak menjadi diam. Nah, contohnya seperti saat kita menonton bola, seperti tayangan yang tadi kan awalnya ditendang, kemudian ditangkap. Nah, berarti itu bendanya yang awalnya bergerak menjadi diam. Kemudian ada juga seorang pengendara yang tiba-tiba mengerem. Nah, itu yang motornya yang awalnya bergerak maka menjadi diam. Nah, coba Anda perhatikan, ini hampir sama nggak sama yang kegiatan kita lakukan tadi? Ya, betul. Memang untuk medianya beda, tapi untuk gayanya itu sama, yaitu mengubah bentuk benda. Nah, di sini Anda bisa lihat yang tanah liatnya diubah bentuknya menjadi gerabah. Kemudian ada gaya dapat mengubah kecepatan benda. Pernah nggak Anda mendorong stroller? Kalau misalnya pergi ke supermarket gitu. Nah, ketika kita mendorong stroller tersebut, ternyata di situ juga ada gaya yang dimana kita bisa menyesuaikan apakah kita ingin mendorongnya dengan cepat atau mendorongnya dengan lambat. Dan kemudian ada gaya dapat mengubah arah gerak benda suatu benda. Kemudian seperti bermain juka jungkit, yaitu yang bergerak ke atas dan ke bawah. Kemudian ada juga yang dengan bermain sepak bola, yaitu ketika bolanya direbut, itu tandanya bola tersebut akan mengalami perubahan arah gerak. Oke, itulah materi kita pada hari ini. Nah, sebelum menutup pembelajaran nih, Ibu mau tanya dulu, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Coba Intan. Senang, Bu. Oke, kemudian apa yang telah kalian pahami setelah melakukan pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang udah paham yang nyimak tadi? Ya, Bu. Ya, apa Tila? Pembelajaran ini saya dapat kesimpulan kalau gaya itu bisa didapatkan karena ada tarikan gerakan. Terus gaya itu dapat mengubah bentuk benda, dapat membuat benda jadi bergerak dan benda bergerak menjadi diam. Oke, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya yaitu sebelum menutup pembelajaran, agar anak-anak Ibu lebih paham nih tentang pembelajaran hari ini, dan ketika tadi kan sudah dibagi bahan ajar, maka ini untuk tugas terakhir Anda bisa kerjakan soal evaluasi ini sebelum kita pulang. Nanti dikumpulkan ya. Apakah Anda sudah selesai mengerjakan evaluasinya? Sudah, Bu. Oke, boleh dikumpulkan. Oke, selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi magnet, yang dimana nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan percobaan magnet. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Setelah kita belajar, melakukan penjualan Alhamdulillah. Oke, sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.